Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Viro. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat semuanya ya. Pada kali ini, di video ini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana mengatasi gangguan angin duduk dengan pijat refleksi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dari awal. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman ya, buat teman-teman ya. Hal yang pertama sebelum kita memulai pijatan refleksi itu kita lakukan yang namanya stretching atau peregangan atau pelemasan otot-otot. Kenapa itu harus dilakukan? Agar nanti pada saat pemijatan itu didapat hasil yang maksimal, baik dari saat memijatnya maupun pada saat setelah dilakukan pemijatan. Nah, jadi kadang kita ketemu dengan kulit kaki yang ibaratnya tuh ada penebalan-penebalan hingga terjadi kulitnya tuh mengeras atau kapalan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka kita harus lakukan pelemasan ya. Jadi otot-ototnya atau kulitnya itu kita lemesin dulu agar supaya maksimal nanti pada saat melakukan pemijatan. Nah, itu lakukan kurang lebih 2 menit sampai 5 menit teman-teman. Nah, kemudian setelah itu balurkan hand body lotion teman-teman. Bisa juga minyak kelapa, bisa juga minyak olive oil atau minyak urut ya. Tapi teman-teman jangan gituin membalurkan dengan minyak jelantah ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman kita lakukan urutannya, yaitu adalah urutan memijatnya itu adalah seperti di video-video saya sebelumnya. Itu kita lakukan yang namanya 3 titik pertama ya, ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing teman-teman. Nah, kenapa kita lakukan hal ini? Dikarenakan untuk penyakit-penyakit yang normal yang bukan kelas berat, hal ini agar nanti pada saat setelah pemijatan itu benar-benar hasil kotoran-kotoran yang berhasil diluruhkan atau dihancurkan itu bisa maksimal dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Oke, tanpa menunggu lama kita tentukan aja langsung titik ginjalnya. Titik ginjal ini kita tentukan, misalkan kita pencet seperti ini nih, ada tulang. Nah, ini kita begini aja, terus kita balik satu jari lagi. Nah, ini posisinya persis antara tulang ini dengan tulang telunjuk dan tulang tengah ya teman-teman ya, kurang lebih di sini teman-teman ya titiknya ya. Nah, ini ginjal ya. Nah, kemudian kita tentukan juga titik kelenjar saluran kencing. Nah, ini sejajar dengan ini antara tulang telunjuk dengan tulang jempol. Nah, dia adanya persis dilekukan ini. Nah, persis di sini tumit, ujung tumit ini. Nah, ini kandung kencing. Jadi gini gampangnya nih. Nah, ya gitu. Lakukan pemijatan ini nih seperti ini teman-teman. Ini dilakukan pemijatan di ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Dan ini bisa seperti ini caranya. Bisa seperti ini caranya teman-teman, kita pakai telunjuk ya, atau juga bisa menggunakan dengan bantuan alat tongkat pijat ya, baik yang ujungnya runcing maupun ujungnya tumpul teman-teman di sini ya. Nah, untuk menentukan tekanannya itu kita bisa misalkan kita lihat di sini, misalkan ini timbangannya kita pencet aja. Kita tekan pijat itu 1 sampai 2 kilo. Nah, kalau sudah ketahuan 1 sampai 2 kilonya seberapa, kira-kira teman-teman bisa aplikasikan itu. Nah, ya. Ini 5 sampai 10 menit lakukan ya. Kemudian ini juga saluran kencingnya 5 sampai 10 menit. Kemudian kandung kencing ya. Ini untuk mengeluarkan nanti ya kotoran-kotoran yang setelah dipijat. Nah, ini 5 sampai 10 menit semua, dan lakukan menggunakan juga hand body lotion. Nah, setelah itu teman-teman, untuk angin duduk ini, penyakit angin duduk ini kan biasanya dia dikarenakan makanan ya, biasanya ya, bisa makanan atau juga bisa
hal-hal yang lainnya juga, tapi kebanyakan sih karena di faktor terjadinya adanya asam lambung di makanan, terjadi di lambung maksud saya. Oke, yang kemudian adalah di sini adalah kelenjar bawah otak teman-teman. Nah, kelenjar bawah otak ini adalah salah satu kelenjar yang mengatur sistem kinerja metabolisme yang ada di tubuh kita, yang diatur oleh kelenjar tiroid. Nah, selain itu juga dia mengatur organ-organ lain, kinerja organ-organ lain yang ada di dalam tubuh. Oleh karena itu ini adalah salah satu sistem kelenjar yang paling penting dalam tubuh kita. Ya, lakukan pemijatan di sini kurang lebih 5-10 menit, cuman tekanannya itu 1 kilo aja, kurang lebih 1 kilo ya. Karena kalau misalkan dia terlalu keras, yang dikhawatirkan adalah akan cedera sistem saraf yang ada di daerah tersebut. Ya, oke, lakukan 5-10 menit. Jangan lupa pakai hand body lotion teman-teman ya. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi adalah usus 12 jari teman-teman ya. Usus 12 jari dan pankreas teman-teman. Nah, usus 12 jari dan pankreas itu juga lambung ya. Di sini ya, pertamanya lambung yang kita pencet ya. Kemudian juga usus besar dan usus 12 jari dan pankreas. Nah, ini yang pertama ini adalah lambung ya. Nah, pada saat angin duduk biasanya tuh gas anginnya tuh banyak tuh ya, gas di lambung kita tuh banyak, biasanya meningkat. Nah, ini kita pencet selama 5-10 menit. Nah, biasanya kalau ada kotoran, nah itu akan terasa seperti pasir di sini teman-teman. Nah, lakukan ini 5-10 menit. Nah, kemudian lanjutkan lagi dengan pemijatan di lambung di pankreas dan di usus 12 jari. Nah, biasa ini karena ini dia posisinya berdempetan begini ya, di atas dan di bawah, maka biasanya saya langsung pencet aja dua-duanya. Ya. Oke, setelah dari pankreas dan usus 12 jari, maka kita lanjutkan memijat titik yang di sini ya, namanya titik kelenjar limpa ya. Dimana titik kelenjar limpa ini fungsinya adalah untuk bila mana kita terjadi infeksi di dalam tubuh atau persediaan darah, bila terjadi luka, nah dia akan menyediakan darah dengan cepat juga ya. Nah, ini di sini letaknya di samping ginjal persis ya, di bawahnya jantung, titik jantung. Nah, ini jangan lupa teman-teman selalu gunakan hand body lotion dan pemijatan pijatannya itu tekanannya 1-2 kilo, dan kemudian juga gunakan selalu hand body lotion ya, atau sejenisnya ya teman-teman ya. Nah, titik selanjutnya teman-teman itu adalah ada di sebelah kaki kanan teman-teman. Posisinya sama seperti di dekat limpa ini ya teman-teman ya, cuman namanya kandung empedu teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa lihat posisinya itu di gambar ya. Di gambar itu karena sudah ada di gambar itu jelas sekali ya. Nah, itu kira Anda teman-teman bisa tentukan. Ya, teman-teman ya, tadi kita seperti saya bilang tadi dia sama seperti di kaki kiri dekat ginjal ya. Nah, ini misalkan kita sudah tentukan dulu aja titik ginjalnya ini di sebelah sini teman-teman ya. Nah, nih. Nah, kalau ini titik ginjal ya teman-teman, maka kita di sini nih teman-teman nih. Dia ini adanya di dekat ginjal sini ya teman-teman ya. Nah, ini titik empedu nih. Nah, titik yang besarnya di sini ini adalah titik liver ya teman-teman ya. Cuman kadang-kadang saya langsung aja dua-duanya aja saya pijat teman. Nah, jadinya supaya maksimal teman-teman hasilnya juga. Nah, ini titik kandung empedu ya teman-teman ya. Nah, setelah titik kandung empedu ini sudah kita pijat, maka kita beralih ke titik yang untuk sistem keempat, yaitu sistem pengeluaran atau sistem kelenjar ya. Maka kita langsung ke kelenjar getah bening bagian perut ya teman-teman ya. Oke, nah ini untuk kelenjar getah bening bagian perut ini adanya di sisi sini teman-teman ya. Jadi antara tulang sini, tulang jempol dengan tulang telunjuk ya. Nah, ini ada pertemuan begini.
Nah ini begini teman-teman, sebenarnya dia ini selebar ini, cuman nah di sisi sini nih itu leher ya. Nah ini segini teman-teman. Nah kita pijatnya dari bawah ke atas teman-teman ya. Nah ini fungsinya kelenjar getah bening ini bila mana terjadi infeksi di bagian perut, di bagian dada, ini kelenjar getah bening bagian dada ya teman-teman ya. Maka dia akan langsung membentuk satu antibodi, atau juga fungsinya itu salah satunya itu adalah membawa kotoran yang ada di dalam darah untuk dibuang, dan juga membawa vitamin yang diperlukan oleh tubuh melalui darah ya teman-teman ya. Nah lakukan hal ini juga bila mana ini ya terlalu kecil, karena kita mungkin jari kita terlalu besar, maka kita bisa minta bantuan dengan tongkat kayu ini teman-teman. Tapi jangan lupa kulit ini lebih sensitif di sini nih teman-teman, makanya harus ditambahin, selalu ditambah atau selalu dikasih hand body lotion atau minyak olive oil atau lain-lainnya sebagai pelembut ya. Nah ini kita tambahin bisa dengan gunakan ini teman-teman, agar bisa itu tersentuh itunya saraf-sarafnya, karena kadang-kadang sarafnya itu adanya persis benar-benar di sela-sela yang tulang teman-teman. Nah yang kedua ini adalah kelenjar getah bening bagian atas nih ya, tapi bagian perut nih teman-teman nih. Ini kelenjar getah bening bagian perut ya teman-teman ya. Nah ini jelas sekali, ini misalkan kita begini nih. Nah ini kita mentok di ada mata kaki. Nah ini persis adanya di sini depannya. Yang dari bawah ke atas juga teman-teman. Ini kelenjar getah bening bagian bagian perut. Nah ini juga bagian sini ada juga kelenjar getah bening bagian atas ya. Nah ini juga, ini pijatnya 3 sampai 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Jangan lupa gunakan selalu hand body, dan juga gunakan tekanannya itu dengan 1 sampai 2 kilo. Kemudian teman-teman setelah ini di sini ini selesai, maka kita lakukan yang di sini. Nah ini kita dekat, ini mata kaki ya teman-teman ya, tulang mata kaki. Nah tulang mata kaki ini bagian depannya ini ketemu dari tulang, ini tulang menonjol, nah ini tulang mata kaki. Nah ini adanya di sebelah sini teman-teman ya. Ini kita pijat juga ya teman-teman ya, kurang lebih di sini. Nah ini nanti kita pijat dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ke arah jantung. Nah lakukan juga ini 5 sampai 10 menit. Jangan lupa pakai hand body lotion. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus dipijat untuk mengatasi gejala angin duduk, atau bila mana orang terkena angin duduk ya. Nah beberapa hal setelah kita melakukan pijat refleksi ini, biasanya tuh akan mengalami yang namanya gejala samping atau efek samping dari dipijat ya. Tapi itu semuanya bagus. Seperti misalkan setelah dipijat refleksi, biasakan selalu kasih minum orang yang habis dipijat itu kurang lebih ya 2 sampai 3 gelas, atau mungkin juga bisa memberikan teh manis ya, teh manis hangat, agar orang tersebut bisa pulih cepat ya, karena habis kalau dipijat itu biasanya capek ya. Nah kemudian biasanya efek sampingnya itu biasanya kalau misalkan melalui air seni, biasanya air seni kita tuh jadinya lebih bau ya, agak keruh atau berwarna lebih kecoklatan. Nah itu tandanya bagus, berarti kotorannya sudah banyak yang terbuang. Bila mana dia lewat BAB itu, maka BAB-nya akan lebih lengket daripada biasanya ya. Nah kalau dia lewat kulit, biasanya dia timbul ruam-ruam atau kulit-kulit borok gitu ya, borok atau luka-luka gitu ya. Nah itu ada. Nah juga bisa juga bila mana hal itu berkaitan dengan yang daerah tulang. Nah itu tulangnya mungkin makin sakit, atau dengan sistem kelenjar, bagian kelenjarnya itu makin sakit ya. Nah itu adalah beberapa efek samping yang biasa terjadi setelah dilakukan pemijatan. Tapi itu efeknya cuma beberapa jam aja teman-teman, dan itu biasanya lebih mengarah ke arah lebih baik. Oke teman-teman, sekian video tutorial saya mengenai pijat refleksi.
mengatasi angin duduk. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Bila video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.